Keraton Surakarta di dalam keraton tidak memiliki pesalen. Kalau di Yogyakarta, pesalennya di dalam keraton. Selagi Romo Kono itu kan ngerti. Kalau saya ini was mutah kok ditegesi beras mutah itu kepiye? Was ini kok jadi was jadi beras. Kamu kok was ini yang ngono itu tegesi inti. Wasipun rembat, ini mana intinya pun rembat. Kok jadi was kok jadi beras itu kepiye? Karena kalau itu kaitannya pun kalian pemaknaan, ya sama mesti benten. Pergeseran utawi malah sama sekali berubah. Beras utah, kok karo inti sing di menapa pun seletraken tapi was ikan was utahnya intinya itu sudah disampaikan, inti kehadirannya, inti nopo-nopo sudah tersampaikan. Was utah PA7 maupun kendaraan ke PA8. Dan kebetulan untuk Karyo Turigo ini atau juga disebut Karyo Nikromo itu menjadi subjek penelitian dari Groneman. Jadi Groneman itu membuat karya tulis namanya The Beast Banner itu dengan cara selain mencari narasumber, kemudian buku, kemudian dengan cara memesan keris kepada Empu Karyo Nikromo dan prosesnya itu dia catat, dokumentasikan. Karena foto zaman segitu masih sedikit, foto-fotonya tidak banyak, yang ada sketsa, kemudian juga narasi. Dia untuk karya Groneman itu memesan kalau tidak salah sekitar 5 bilah, dan juga ada foto-foto keris karyanya. Nah, ini kebetulan tidak hanya foto, tapi bendanya ada, dan juga sudah saya bandingkan dengan foto-foto yang ada di karya tulis Groneman itu memang sama. Bentuk kerisnya itu ciri-cirinya sama, jadi memang dapat dipertanggungjawabkan bahwa itu keris otentik karya Turigo. Kalau kita membicarakan pembuatan keris Neng-Neman itu dari pecahan Mataram, Kaus 4 rumah, yaitu Kadipaten Pakualaman, Kabupaten Mangkunegaran, Surakarta dan Yogyakarta, yang membuat hanya 3, yaitu Pakualam, Jogja dan Surakarta. Ketiganya memiliki tradisi pembuatan keris yang berbeda, jadi tidak sama. Pertama Yogyakarta. Yogyakarta itu kalau ibarat masak, misalnya masak mie, masak mie godok Jawa, Keraton Yogyakarta itu mengundang chefnya datang ke rumah, disediakan dapurnya, disediakan bahan-bahannya, disuruh masak di tempat. Kalau Surakarta itu masaknya di rumah chefnya, resepnya diberikan, bahannya diberikan, tapi bawa pulang masak nanti resepnya manut iki, itu manut resepmu, manut resep aku. Kalau Pakualaman, gawe aku godok, mie godok, pun manut ini empunipun. Jadi ada perbedaan pendekatan dalam pembuatan keris itu. Maksudnya kalau Surakarta itu memberikan resep, itu memberikan model, memberikan blak. Jadi ada blak kerisnya, lalu diberikan kepada empu, bawa pulang, buatkan. Dibuatnya di rumah, bukan dibuat di keraton, sehingga Keraton Surakarta di dalam keraton tidak memiliki pesalen. Kalau di Yogyakarta, pesalennya di dalam keraton. Jadi kita mengenal catatan ada pesalen di Sri Manganti, zaman Nabi 5, lalu pindah ke Pamanan, di zaman Habis 7, Habis 8, sebelumnya di Taman Sari zaman Habis 1. Jadi si empu itu datang ke keraton soan. Soannya itu kalau Mas Ari soalnya kaos di nunggu gitu ya, seperti Mas juga Mas Eko. Nah, kalau empu soalnya ya berkarya, bekerja, membuat keris di keraton. Setelah jam kerja selesai ya pulang.
nanti besok bekerja lagi datang. Dan itu bukan hanya keris tapi kria-kria yang lain gitu. Ada pendok, wayang itu juga begitu. Jadi para pengrajin itu datang soal keraton memberikan karyanya untuk raja dengan disiapkan tempat untuk berkarya, bengkel, kemudian semuanya dipenuhi bahan baku juga, dan dibuatnya secara bersama-sama. Jadi karya bersama, rame-rame. Jadi ada tim, jadi membuatnya bukan hanya satu empu membuat, tetapi beberapa orang itu membuat bersama-sama, keroyokan itu istilahnya. Jadi sulit untuk dikatakan ini karya Bu A, Bu B, Bu C, karena itu karya bersama. Berbeda dengan pakualaman. Kalau pakualaman tadi Bu Karya Turiko memiliki pesalennya daerah Jalan Gajah itu, karyanya di situ, membuat di situ, hanya menerima pesanan dari Walaman. Nah, menurut cerita Romo Toto untuk Karya Turiko asal usulnya, jadi aslinya itu dari daerah Kulon Progo. Karya Turiko yang pertama, kemudian karena Kulon Progo itu adalah daerah di bawah pemerintahan Pakualaman, daerah Kadipaten Pakualaman. Pakualam lalu mencari seorang empu di daerah wilayah pemerintahannya. Didapatlah dari beberapa empu itu Bu Karya Turiko yang dipilih yang pertama. Kemudian panggil sholat ke keraton, kemudian secara turun temurun hingga yang ketiga. Sayang sekali setelah yang ketiga tidak ada penerusnya. Tapi ya memang zaman itu sekitar awal abad 20 hampir semua empu kemudian berhenti bekerja karena pergantian zaman, kesulitan ekonomi, kemudian ya zaman meleset, zaman dulu tahun 20-an Malaysia, kemudian minat terhadap keris juga menurun, keuangan ekonomi menurun, sehingga keris sebagai suatu yang sifatnya tersier, itu bukan primer atau sekunder, jadi tidak banyak orang yang memesan kembali. Dia langsung ke mawon untuk keris-keris Pakualam. Nah ini kebetulan warangkonya juga warangko warga Kagok. Jadi kalau Pakualaman itu banyak menggunakan untuk ciri khas pakaiannya itu Kagok. Kalau zaman sebelum PA8 itu Mawi Surakarta, sebelumnya itu pakai Kagok. Kagok itu maksudnya adalah campuran dua gaya. Ini dapat dilihat dari gayamannya. Depannya ini gaya pasisiran, soalnya janggutnya ini maju, melihat maju kalau dibandingkan Yogyakarta. Sedangkan belakangnya seperti Yogyakarta biasa. Jadi dua gaya ini dijadikan satu. Saat ini kok sampun buatan awis-awis sekarang. Ini kedua kali. Dulu ini lagi bulat ke Jakarta di Jogja. Ini kalau depannya toh kayak yo keris pasisiran atau yang disebut Surakarta. Ini kalau disebut Surakarta nanti historis secara kronologis kurang cocok gitu ya, karena keris-keris dengan ini yang nyonyol ini ya di Cirebon ada, di daerah Banten pesisir sampai banyak sebelum ada Surakarta. Jadi gaya ini dulu sudah ada, kemudian diadopsi menjadi Surakarta tapi lebih diperbaiki istilah. Nah, ciri-ciri empu Pakualaman seperti dapat kita lihat dalam karyanya, pertama dari Jojo. Jadi nonton keris itu susu, maksudnya ya dilihat Jojonya. Gojo ini rata warna tipe. Permukaan gojo ini ada beberapa tipe, paling nggak ada dua. Kalau yang kondang dulu itu batok tengkurap, batok tengkurap itu bingung. Terus ada sigar, sebitrokan, sigar penjalin, waduh, pokoknya mulu. Wah, itu sebenarnya fenomena yang sama, yaitu permukaan gojo yang cembung, cembung. Jadi tidak rata. Kalau untuk keris nem-neman, Mataram ini sebagian besar rata mukanya.
Sedangkan keris sepuh itu khususnya keris Pajajaran itu agak cembung. Kemudian beban cembungnya sudah agak berkurang. Kalau keris memang rata orangnya. Kemudian dari sirah cecak, lihat sirah cecaknya agak besar, panjang. Bulu meletnya keker, tidak terlalu masuk, tidak terlalu jelas. Untuk cukupan, lalu speedrun, nah speedrotannya daerah antara buntut dengan perut, ini ada biasa disebut speedrotan. Itu ada dua model, pertama seperti ini, speedrun, lengkung, kemudian ada yang bembeng. Bembeng itu lurus saja dia, lurus. Tapi ini tergantung juga dengan bentuk dapur bilah. Maksudnya kalau yang membembeng itu rata-rata bilahnya keris lurus kalau dilihat. Nah, ketika keris menjadi low, kemudian dikasih keringan, kasih macam-macam, biasanya ininya jadi otot cekung di terontal. Tapi untuk keris lem-leman itu biasanya menyalahi aturan. Jadi kalau keris-keris sepuh naik lurus itu pasti bembeng. Apalagi kalau keris Tuban, keris Pajajaran itu bembeng, emang ini aja lurus gitu. Nah kalau keris lem-leman mungkin karena dipandang biar lebih indah, dia dibuat nyepit, lebih rotan, lebih frontal, agak tepung gitu. Kemudian buntutnya itu juga papa, buntut gajah ini punya papa. Ada yang papa, ada yang lancip, ada yang buang gitu ya, buntut gajah. Di lawas awal lanjut terusnya juga bonjo ini ketinggiannya biasanya agak tipis dibandingkan dengan untuk keris lem-leman, apalagi ini seperti keris Mataram tipis, agak tipis itu bonjo agak tipis. Dan bentuk berenang ini khas sekali, ini berenangnya khas, untuk di potret taruh di ingatan. Nah ya kalau di deskripsikan kan sulit terus ini panjangnya juga agak panjang seperti Mataram yang memang Jogja. Kemudian gandhi, nah gandhinya ini agak lebar tapi sesuai bentuk sirah cecak, lebar tapi terasa gepeng. Jadi kalau dilihat itu tidak bulat tapi agak semu gepeng. Nah ini double nopo sekar kacang lo tinggal keker agak terkokoh. Ini pangkal ini bisa buat sogokan ini rata-rata pendek, agak pendek, cekak. Nah ini lo gaya dari bukan ketiga. Nah, kalau Karyo di Kromo kedua dan ke-1 gimana? Nah itu tadi karena kita tidak mendapatkan keris yang otentik, itu hanya bisa meraba-raba aja. Ada beberapa keris yang dicurigai sebagai buatan Karyo di Kromo kedua ataupun pertama, tapi ya kita tidak dapat memastikan. Kalau ini kita memastikan bisa, pasti penggaweannya Karyo di Kromo sing ngeyel iki yo wah warung Surabaya ini pun buat terserah ngeyel iki lho. Nek nonton si keris kaya ngene Karyo di Kromo mangku kuwo. Penting di kenyataan tidak banyak. Bila menamikan di pameran di sosok angge namun ini patut contoh sanetipun sinten ingkang kagungan nggih kok kula dereng untuk sanetipun nggih kula tak sambung kalau jelas pun sampeyan Karyo ketiga Karyo di Kromo. Lajeng kacarios menawi Pakualam menikoi pesan keris kepada Karyo Sudiro biasanya dibuatkan tidak satu, tapi bisa dirangkap sampai 3. Nanti ketiganya disuangkan kepada institusi Pakualaman, mengaturi milik ingkang saya dianggap yang paling bagus untuk
itu satu halaman, yang dua lagi ambil maupun komputer maupun aplikasi Sentono. Dia monggo langsung monggo ini ngomong begini lanjut monggo atau sarankan pun Mas Budi. Kalian nganu Mas Budi dan Perso terus sampel karya curiga menika namung setunggal menika nggih. wonten 2 sama yang 11. Artinya ngaten badhe kula suwun Perso. Menawi saged ngendikaken karya curiga dengan ciri ngaten menika sami setidaknya dua keris itu memiliki ciri atau kekhasan yang sama kan lho Mas. Nggih. Menawi namung setunggal nak tegesipun boten saged kita klaim benar. Berarti wonten 2 keris sampai 3 keris. Tapi di foto itu, di fotonya Groneman itu ada beberapa keris yang tulisan Groneman, semua cirinya sama, mulai dari Groneman, kemudian model sokokan, tingginya ganja, kacang itu sama. Cuma bedanya nanti ya lo berapa. Iya, itu ngomong-ngomong. Terus sungai itu udah di nanti. Itu yang 11. Pun silakan. Silakan mangke saged 23 atau 11. Ini kesimpulan anunya itu lagu-lagu pun istilahnya. Nek Papa Asmon itu mesti kan 1 sampai 10 ono bedanya sedikit-sedikit itu pasti ada bedanya. Tapi secara umum ciri khasnya itu sama. Nah, ini kan bisa nih ganti itu lebar tapi pada tipis, sokokan itu radio, kacang. Kemudian ganti itu radi tegak, ganti itu tegak. Kembang rasanya tetap. Namun warna-warna pun tegak. Terus ini keris sebagai karya seni itu tidak hanya dilihat dengan akal, tetapi dirasakan itu yang nontonnya ini iya. Sama seperti ya tadi bakmi bodok itu resep itu bisa tirit-tirit gitu, makan apa bumbu segala macam ayamnya yang disukat tapi tirit-tirit pada intinya akhirnya itu kan penilaiannya ada di lidah. Nek nyemplung iki enak apa ora macam itu. Wis kowe iso ndake-ndake apa dimakan itu enak enggak gitu ya. Ya sekarang blogger apa anu kan sakjane ndelok makananmu hampir sing nonton itu ora nyicip. Sing nyicip Pak mung sing nonton ning kono sing makan. Apa ya enak tenan apa ora? Iki dimaksud wah iki anu reviewnya apik iki tekan kono kok. Lah aku mung koyo ngene. Kok nonton review gogel iki. Jadi mau ke sakit penjajah mau sampai nah itu kalau res konten ingkang pakrem ngalit amalipun nopo kumpal teli nopo dahulu kanyo. Nah kalau bab nama pamor mereka sebenarnya tidak terlalu menjadi soal, terserah soalan yang buat utang nanti anu ya aku yang penting kan kita paham ini teknik pembuatannya seperti apa, berhasil atau gagal. Kalau pembuat gak apa berhasil atau tidak, itu aja. Dan kesan yang ditampilkan itu timbul enggak gitu. Ayo tadi kembali ke rasa yang ditimbulkan dari penataan besi dan pamor itu seperti apa. Apakah berhasil menyampaikan apa yang ingin disampaikan atau tidak. Karena sebagai suatu karya itu kan sebenarnya empu itu ingin menyampaikan sesuatu melalui karyanya. Nah, pesannya itu bisa sampai atau tidak. Neo Kalares hubungi pun apa alit, tapi ciri-cirinya masih ada. Sediknya agak tegak, lebar, semu gepeng. Karyanya tidak, walaupun tidak terlalu
Nah ini semum betung karena dia tidak look dan tidak pakai kerunya. Jadi bentuknya ini semum betung. Ya ditanggung. Nah itu kayaknya gitu. Kepala kunci gitu tes. Ini kepala kunci gitu. Terus menawi wonten pameran apa kan sekarang. Ini terus pakualaman. Mungkin pun buatan tadi baik ke kata nyari barang itu mau tidak mau malah jadi besar sih. Kurang ning gawe Pak. Kurang gawe atau namun tiga bisa mereka monggo Pak Didi saking belanggu mereka lagi paten monggo pinara dahar rumiyin dan di itu lindir menokong di satu itu tapi Mas Wahyu apa Mas Wahyu? bojan itu berarti panjang kok bojan apa dulu banget kirasi cai pun narik hotel Mas Faitan Aku putih nih Mas Budi. hubungan itu Aku putih. Apa? mentok sih Mulai ini kan yang dulu mau pesta. Fundamental. Balas sih mereka hubungan itu berarti polemik macam nah itu mau ikan kacang itu keluar dari gandum biasanya kalau ini sejaris dengan gandumnya ada kemungkinan tadinya gandumnya ini maisolager tapi ditambahi serat kacang Terus maisokatrol. maiso susulan dia juga hubungannya ini juga kurang dulu gaya seperti ini biasanya masuk di gaya uban tapi nggak sepuh kesadaran tapi kosan itu relatifnya benangnya juga disusulkan kesabun alasan kamar itu biar kamar rumah ketua sultan atau ketua sultan boleh oke, menawi buatan kereta sempol dengan paner ketemu pamor miring kan biasa itu menawi pangkotanan langsung gelambangan pamor itu raja Abdullah Benten itu nopo nopo kali Pandita Jolo Pandita kali Jundulung Mau kali dengarani. kali dengarani kali studi si payune larang dhisik larang Bisa. Jadi mengambil satu bawa benar kan jam sampai sekarang mengambil tangan. itu kemungkinan
segalanya Nama itu tahu. kan tidak tahu. Harus ganti tinggi dengan sekar kacang dapur maupun ternyata dia juga nggak tahu. Karena seperti pamor Sekar Polo misalnya, pamor Sekar Polo itu pamor awisan. Kalau zaman HP3 itu disebutkan sebagai pamor larangan, tidak boleh orang umum memakai. Pamor Sekar Polo itu kados kenapa? Dalam buku Groneman itu dideskripsikan cara membuat pamor Sekar Polo. Yang sekarang namanya itu jadi largansir. Jadi largansir sekarang yang disebut largansir, zaman dulu disebut Sekar Polo. Nah, padahal orang sekarang largansir lalu dijadikan dasar untuk makna filosofi gitu. Largansir, apa gelar gemang siro, apa isolar largansir, padahal zaman dulu namanya Sekar Polo. Habis beda namanya, beda filosofinya, nih dasarnya menurut filosofi dari nama gitu. Tapi kalau dari bentuk, ya wis bentuk ya seperti itu, tidak akan berubah. Tekniknya seperti itu, jadinya seperti itu. Ini pemaknaan baru kok Mas Dik. Nah, ini memang pemaknaan itu kan cara orang sekarang untuk ngonceti gitu. Among kemauan sebagai perubahan kebudayaan itu tidak salah. Boleh silakan menginterpretasikan apa saja selama interpretasi itu tidak terlalu ngawur. Cuma saya hanya menunjukkan bahwa nama suatu pamor itu bisa jadi berubah sepanjang zaman. Jadi apa yang Anda bangga sekarang belum tentu sama dengan pengertian di masa lalu. Itu ya tidak salah. Iya. Ya silakan orang sekarang membarangnya orang sekarang yang memberikan makna silakan. Di masa lalu ya mungkin maknanya berbeda karena zaman berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman ini yang bisa diterima supaya budaya itu bisa hidup. Ya silakan begitu. Seperti budaya pengayal itu ya omong dulu kepala ya kan sekarang tidak bisa hidup karena sudah melarang aturan malah masuk penjara. Netizen jadi pahlawan saya ini masuk penjara. Pahlawan yang di penjara nek ngono. Nah, dia di penjara. Satrio Kinusoro. Kalau pamor-pamor seperti ini memang tujuannya untuk apa? Ya punya keinginan untuk mencapai cita-cita, menyingkirkan harapan, menyingkirkan gangguan. Ini ngalami loh kan Ria Hermes. Ah, ini ya unik ini. Harus kalian di sini. Nanti diperhatikan gitu. Contohnya gereneng pun gereneng itu pun. Ya. Tapi bilahnya tidak. Berarti bilah ini pernah diperbaiki oleh Soekarno Turiga sendiri. Ganjanya juga sendiri. Nah, kerisnya keris dua, contohnya berbeda ganti. Ganti. Itu nggak ganti tepung. Lembangan panjang lebar seperti ini. Terus kekasanipun Karyo Turiga hanya tampak di Gonjonya baru. Di sini gonjonya mungkin hilang atau rusak lalu diperbaiki. Jadi memperbaiki ganti gonjo itu tidak masalah. Saya menyuli yang memperbaiki karya ini. Iya, ya terlihat dari bentuk gerenangnya, ciri khasnya, tipisnya ganja. Ya patuh. Iya, jadi mengganti ganja itu suatu tradisi yang dari dulu sudah ada. Berarti memperbaiki. Zaman Mataram pun ada, kan keris-kerisnya Majapahit ganti gonjonya gonjo zaman Mataram. Cuma masalahnya tinggal penggantian ini bisa baik atau tidak. Tergantung lepas dari filosofinya enggak Pak? Filosofi Maksudnya artinya dengan yang pertama kadang berbukan itu maknanya. oh kalau gajah tetap tidak masalah. tapi bisa berganti. Nah, ini kok berpengaruh terhadap dapur. Mau niki dapur iki tilam upe, terus wonten niku Tambahin tinggi. Nah, dadi tinggal lombok greneng niku maknane dadi beda niku. Maknanya jadi beda, dapurnya jadi berubah.
Nek niku sing ngewahi rada anu 13 niku rada kurang foto. Ya memang sebagai empu ya sampai orang berkarya itu ada etika itu harus diikuti Iya. Lipat. sebaiknya begitu. Bandres. Ke sana Pondok Bliwah Pamor Bliwah Pamor. Berarti mungkin dukun warnanya Iya. Kalau sudah saya tulis barang lah di warnanya keluar hitamnya mungkin Nomor pun tanggungipun telah dibenten. Kita mbok menawi Madura, menawi lagu-lagu itu. Gula itu biasanya kotorannya agak sempit, kayak panjang, cuma tandingnya enggak tanding. Rumah-rumah kecil, kalau ada kantor apa. Tentunya betul banget. Sudah 10. Kamu itu terakhir. Wah, itu ada kembali. Ini kembali tiga itu. Ya uji rojo nah itu bilang uji. Tapi antara gojo dengan bila ini berbeda teknik kekuatannya. Ini kemungkinan gojonya ganti karena gojonya ini teknik kuntilan. Gojo keris kuntilan itu dipasang ke gojo bila. Rojo itu dipakuk terlihat jelas ya di sini kan. Bagian juga berikutnya ini terlihat tergantung bukaan dikurangi. Judulnya apa? Oh, tas ya, ini sih. Tilang sari tanggung itu dari antara investor tanggung jadi investor kalau kita itu cirinya paduan antara makanan tapi ini juga sudah pernah dilaras laras cokokan apa perubahan dengan kelaris itu di Guste setelah ini bentuknya lebih
nopo di rumah, kiai nopo di rumah, Pangeran Mangkunegara. Untuk bojo itu juga dapat kita lihat Yang proporsi Romawi. kemungkinan ya. Bagi PD dan ini kan dari Pak Ari orang pergi Jokowi Antrean oh Kan misalnya hilang harusnya sisa dan itu kan mengalir motor ini mari pun campur itu namun aktif pun silakan sebagai birthday berasa ada metal malah tapi biasanya itu mengambil tiga kilo jadi itu pakai untuk jadi dulu sini garis karena dipotongkan dari satu pamornya satu pamornya itu kan Nah, kalau email itu sangat penuh. Dan kapal itu boleh oh iya kantor yang dari langsung itu mudah jangan kerja nanti kayak Ustaz Ganjar nanti maringi tausiah Ustaz salam Ustaz salim gua salam Ustaz itu namun salam ini kan makanya lain lawas ya Salim. ada ini kan salah bagian salim nak wonten mereka Ustaz salam Dari Italia.
Nah, kemudian nonton Mario Boro Itali itu pas sepatu. Kalau isi apa ya Itali? Kasih. Itali setan. Setan. Aku awas loh, ya bisa bertahan ya. Bisa bertahan belum. Toko obat di tasik no. Otek antong. Tek antong, tek ancan, Tinggal di soto. tek antong. Otek antong. Sari apa? Udah sih. Masih. Tek ancan. Teh ancan. Di menurut Gayaman Kako Pakualaman makin tak terlalu kalian terang bulan itu Gayaman Kako Pakualaman ini Gayaman Jogja makanya sakit itu tulisannya ngomong melestarikan mereka kudla di buat kembali kalau Maroko itu kan relasi Oke, mungkin itu batik keris pun. tidak banyak polemik gitu buat kembali itu tidak berpolemik Nanti tenang. Kalau seumuran lagi dengan jadi oh iya ada. Itu sama dia tak lanjut tetangga pengriku ya suku kalau tidak pindah sih Kalau kata soal Mas Bidin kan dikatakan bab rumian sekar pola dados larkang sen ini kan semantan ugi selagi Romo Kono ini kan nanti kok saiki iki Mas Mutah kok ditegesi beras Mutah itu kepiye was iki kok yo dadi uwas dadi beras kamangka was iki ning ngono ki tegese iki inti wasipun rembat ini kan intinipun rembat kok dadi was kok dadi beras iki kepiye karena kalau itu kaitanipun kalian pemaknaan ya sama mesti benten pergeseran utawi malah sama sekali berubah ya. Nah, beras utah kok karo inti sing di menapa penjelajahan tapi nek was ingkang was utah intinya itu sudah disampaikan inti kehadirannya inti napa-napa sudah tersampaikan was utah wonten berarti was beras. Mereka perlu sih. Namun menawi miturut Nabi Romo kono was mereka inti boten kok uwas. Nek beras ki uwas. Nek nika nak was mutah. Boten uwas mutah lah ngaten. Nanti minum tak wasing wase rembug. Nah, wase rembug. Ngaten. kados dene buntel mayit buntel mayit Nah, niku nggih sampun benten malih menika. buntel mayat itu estunipun buntel mayat dibasake dadi buntel mayit padahal mayit itu kan bahasa Arab aslinya. Kalau mayat bahasa Jawa itu bukan mayat jenazah bukan mayat tapi mayat kemiringan Mayat miring. Mayat itu miring. Jadi sebenarnya artinya itu di buntel miring. Ayo pamore buntel miring. Tapi kalau karena buntel miring, buntel mayat jadi mayit, buntel layon. Baru padahal maksudnya itu buntelan yang miring. Menapa malih mereka keris tangguh Majapahit. Majapahit iki Hindu utawa Buddha ora tepung mayit kok dibuntel. Wong mayit dibuntelna nek sampun muslim, sampun Islam. Durung ono pocongan. Joli bae ya. ayo jadi sami kali jalan guyang karo jalan guyang ya oke Terus mboten badhe tidak wonten Bali kok kepanggih pocongan enten mboten badhe wonten. Itu pocong. Kita rasa dipocong kok. Jawa. Ya. Pamor kosa atau pamor kosa pendok pamor menawi manggil
saged kangge bertahan. Jadi pendok ingkang tosan menika nggih sampun nggih wonten beberapa kali khususnya pendok Slorok. Jadi Sloroknya itu besi, babotnya itu bisa kosong, besi itu di Kinata. Bukan bilahnya yang di Kinata, tapi pendoknya itu di Kinata. Beliau di alis-alis. Buatan sebelum Itu bukan. Oh, damelan dekat. ciri ini sampai ketinggal dereng Tinggal maksudnya ngapus atau enggak juga. Kalau perabot itu kan akhirnya orang nyari orang tuh belum. menawi pergeseran makna ngoten niku kok yang dipakai akhirnya Yang populer. Nah, yang populer yang bisa diterima orang banyak. lan potensi jebule sing endi nah kata kampus bisa itu kampus bisa makna yang berubah itu akhirnya juga artinya juga berubah dan kalau ini dalam dunia tulis ketika maknanya itu berubah makna nilainya itu yang kemudian yang diumumi Itu karena dua-duanya orang kan ngeten itu tergantung si pemilik pada akhirnya begitu mau ikut yang mana. ini kita ambil mari Namanya makna nilai ya kaya agama oke ya dibeli siji kan beda nek dadi loro telu tiang minggu kabeh ini kan sama mas paling sama nanti pada akhirnya ya karena budaya ini masih hidup bergerak yang mana yang populer itu yang masih hidup yang kurang populer akhirnya mati lah seperti Pamor Sekar Polo ya kabeh berang ya saya juga nggak ngerti Pamor Sekar Polo kalau teman itu tidak menulis ya kita cuma bisa meraba-raba aja Sekar Polo ya apa baru kalau ada tentu yang lain bisa jadi tapi ketika menulis Pamor Sekar Polo lengkap dengan deskripsi cara membuatnya ini kita bisa membayangkan sesuai ciri khasnya. Pamor kuntilan Tanda tangannya terlihat atau itu mesti lah ini tanda tangannya terlihat khas. iya ada fotonya ampun rampung saya ini kok jadi larga sir sokong lagi maka itu ya mungkin dari pengaruh dari teman-teman yang di Jawa Timur gitu kayak Pamor Mulu Ayam itu kan Ketika nanti ada lain yang Lara itu kalau orang bisa Sunda membanding lebih enak lagi. Mulu Ayam anjing ada dari nganu yang lain misalkan memang pola paketnya tipikal alisnya yang satu dia ini kelapa timbar tinggi yang satu bulu ayam rata-rata kan yang bedanya di suara-suara itu iya bukan yang maknanya yang berubah padahal pamornya ya polanya ya itu tekniknya ya itu jadi bisa tergantung pemahamannya gitu tapi yang jelas di era-era ini yang jelas banyak yang masih utuh lah tapi saja kalau tetap penggunaan pada nama ketika namanya berubah maknanya berubah tulis satu sekat itu relatif utuh pola harus caranya apa wae pun aja benar era Sultan Agung Mahkota ini ada hal gitu terus kita dari kudus Mas Ari oh salah itu dia benar silakan lawan. tadi itu nggak kita Ganti gerendengnya
memang pada dasarnya gandengnya lebih tinggi. Donasi kan rata-rata tinggi ya. Apa? Donasi kan rata-rata tinggi. Bahkan untuk kita sampai Hasilnya Jepang Cebu saya ngambil kasih itu iya tapi kasih masalah Enggak jangan kan nah ini perbandingan kita cetok ini bukan itu dong bukan nah ini kok cetok banget ya ini cetok ini lah biasanya ini banget kan ini pengadeng banyak mas jamnya ini lantainya ini bukan karena dapurnya juga enggak kasnya tetap ada kasnya di kita nih jadi kas dari seseorang itu kita tidak bisa melihat kan tidak bisa melihat dapur pas itu maksudnya kemiringan ini itu tidak karena dapurnya enggak memang karena si identitas dari ya, sama-sama ciri jadi kaya setelahnya sopo berarti ya seperti itu lah kas itu tanda tangan dari sana nih model ini signature kemudian setelahnya sabu setelahnya simba oh karakternya nih karakternya itu sumber baru ini kemudian sekarang kacang dengan karakternya beda banget bedanya aku banget model tekukan bagian sekarang Surabaya udah malik masuk di sini kita tahu kan malik ini di sininya di gunungnya ada tempat dengan sana tadi dicerahkan juga ini kemungkinan gaya lama bojone baru tapi juga yang itu kan tipis tapi tebal tipisnya ini kan tipis nih ini kan gonjone tebal bisa jadi identitas iya bisa ya itu makanya itu kan cetok banget ini kan harus dibuat nek mekanik lambe gajah unik itu masih bisa interpretasi
mungkin zaman gaya setelahnya zaman tapi kalau majunya menganut ganti itu nggak bisa pakom. kaya niku wasik di cekel masih niku Cek sisa. kuwi keres sepuh nek kok bajane